Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan materi mengenai evolusi, yaitu asal-usul tentang kehidupan di Indonesia atau di dunia ya, tapi dilihat dari segi biologi. Ya, saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Ya, asal-usul kehidupan yang pertama tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan teori-teori asal-usul kehidupan atau makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip teori evolusi menurut para ahli. Ketiga, membedakan prinsip evolusi sehingga terjadi spesialisasi menurut Darwin dan Lamarck. Ya. Oke, yang pertama adalah asal-usul kehidupan dibagi menjadi dua teori, yaitu yang pertama teori abiogenesis, yang disebut juga sebagai generation competensia, di mana teori abiogenesis ini adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dan didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek dan Nedam. Kenapa teori ini berkembang? Karena teori ini melihat dari yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok bisa roti yang memang misalkan sebuah roti didiamkan saja begitu saja, tapi kok ada jamurnya, ada makhluk hidupnya. Maka berkembanglah teori yang disebut sebagai abiogenesis. Nah, si Anthony ini dengan pendapatnya bahwa mikroorganisme atau benda hidup berasal dari air atau benda mati. Percobaannya pada abad ke-17 dengan penemuannya terhadap mikroskop, ia melihat adanya mikroorganisme atau makhluk hidup sangat kecil dalam sampel air hujan dan air rendaman jerami. Ada bintik-bintik kecilnya. Maka dari itu si Anthony menyebutkan bahwa mikroorganisme ini berasal dari air atau benda mati yang terdapat di dalam air. Sedangkan untuk Nedam berpendapat bahwa mikroorganisme atau benda hidup terjadi dari air kaldu atau benda mati. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu dengan merebus daging. Kemudian air kaldu disimpan dan dalam keadaan terbuka setelah beberapa hari terlihat air kaldu tersebut menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Sedangkan teori biogenesis itu maksudnya teori yang berasal dari makhluk hidup atau bukan benda mati. Kalau yang tadi teori abiogenesis itu A itu adalah tidak hidup ya. Nah, teori biogenesis berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, teori yang muncul yang pertama adalah Francesco Redi, kemudian yang kedua adalah Lazaro Spallanzani, ketiga adalah Louis Pasteur. Kemudian coba kita bahas satu persatu apa sih teori apa yang mereka temukan ya dalam sebuah percobaan yang mereka lakukan. Yang pertama itu adalah Francisco Redi dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka tetapi tidak muncul dalam toples tertutup. Nah, ini yang terbuka, yang tertutup, mohon maaf, ini yang tertutup, kemudian ini toples yang terbuka. Nah, larva atau suatu kehidupan atau ada ternyata organisme atau makhluk hidup yang menempel yang masuk ke dalam si daging yang apa toplesnya terbuka, bukan berasal dari daging atau benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada dagingnya. Jadi ada lalat yang masuk ke dalam toples yang dagingnya terbuka, tutupnya terbuka sehingga ada mikroorganisme yang baru. Betul, untuk menurut proses Coredi. Kemudian kalau berdasarkan Lazaro Spallanzani dengan percobaannya mendidihkan kaldu dalam labu kemudian ditutup rapat-rapat. Kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu atau benda mati. Tadi kan untuk yang berdasarkan teori si Nedam ya dari teori abiogenesis bahwa dia bilang terjadi mikroorganisme atau benda hidup terjadi dari air kaldu atau benda mati. Nah, dia juga ditemukan oleh si Lazzaro Spallanzani akan tetapi dia menggunakan air kaldu yang dididihkan. Harusnya kalau misalkan dengan dididihkan panas ya dan harusnya benda atau mikroorganismenya di dalamnya mati, tapi ternyata di sini kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara. Bukan berasal dari kaldu atau benda mati. Tidak adanya mikroorganisme pada tabung yang tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari air kaldu.
Tuh ya. Nah, coba dilihat lagi oleh si Louis Pasteur. Loh, kok ternyata percobaannya mendidihkan air kaldu pada labu, kemudian air kaldu ditutup dengan pipa seperti huruf S. Nah, seperti huruf S ini ya, sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan jalan hidup tetap dapat masuk ke dalam si labu tersebut. Namun, kondisi kaldu tetap jernih atau bening dan steril ternyata. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa omne vivum evo omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Karena di sini ketika kita masuk ada sekat yang susah atau sulit untuk masuk ke dalam apa namanya silabu ini ya, ketika dia dilakukan proses pendidikan, dengan kata lain organisme di sini nggak akan sampai ke sini ya, karena ada jaraknya. Kemudian ada mendidihkan juga. Nah, dari tiga teori yang berkembang, sebenarnya bagaimana asal-usul kehidupan yang ada di dalam dunia ini ya, di antara di lingkungan kita ini, mengapa bisa terjadi demikian? Ada lagi yang muncul teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4 ini metana ya, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik berupa asam amino. Nah, ternyata ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia ini adalah Harold Urey ya, si Bapak Harold Urey, di mana dia menyatakan bahwa adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metana, hidrogen, uap air, dan amino yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kelihatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan. Nah, percobaan ada lagi yang menekankan bahwa masa sih, kata si Stanley Miller berhasil membuktikan teori ular ternyata. Nah, dia melakukan sebuah percobaan di laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama pesawat urat atmosfera. Kesimpulan yang diperolehnya bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino, eh, yaitu organik dengan pesawat urat atmosfera. Jadi, satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, gula, asam amino, dan nukleotida dapat terbentuk dari kondisi abiotik atau benda yang tidak hidup. Ya, jadi bukan berasal dari menurut berdasarkan teori evolusi kimia, bukan dari makhluk hidup sebelumnya, akan tetapi memang dari udara-udara yang berada di lingkungan kita atau atmosfer itu tadi. Nah, menurut Alexander, ternyata dari evolusi biologi asal-usul kehidupan berasal dari reaksi antara gas-gas metana yang mudah menguap ke atmosfer yang berada di cekungan air laut dengan energi radiasi benda-benda raksasa yang menghasilkan senyawa organik serupa alkohol dan asam. Sehingga reaksi-reaksi berupa asam amino berada pada cekungan laut membentuk subpurba primordial sub, atau yang disebut juga sebagai demikian. Dengan kata lain, teori-teori yang telah diterangkan di atas belum dapat menjawab dari mana dan bagaimana kehidupan pertama kali yang ada di bumi. Berikut ini adalah teori-teori yang tentang perkembangannya sel. Akhirnya dikembangkanlah tentang mengenai kehidupan selnya saja, tapi bukan berarti bagaimana asal-usul kehidupan itu seperti apa masih belum dijelaskan atau belum ditemukan oleh para ilmuwan kita ya. Nah, kemudian ada perkembangan sel yang dalam kehidupan kita atau di kehidupan ini, yang pertama dari prokariotik yang memang pertama kali muncul ya dalam kehidupan, ke eukariotik. Sel eukariotik terjadi karena simbiosis erat antara dua organisme saling berkesinambungan satu sama lain. Salah satu menjadi inang dan lainnya masuk ke tubuh inang, atau disebut juga sebagai proses endosimbiosis ya, dalam proses membran selnya. Kemudian dalam kasus ini, bakteri purba ditelan oleh sel prokariotik sebagai inang. Bakteri ini berfungsi melakukan segala reaksi kimia. Hal inilah yang dianggap sebagai cikal bakal mitokondria. Gitu ya, nanti dia melakukan respirasi di dalam sel. Kemudian dari laut ke darat,
Sel-sel diduga pertama kali berasal dari laut dan berkembang menjadi organisme yang hidup di dalam air. Beberapa organisme ada yang mencoba untuk beralih hidup dari lingkungan air ke lingkungan darat karena telah terjadi kompetisi di dalam lingkungan air. Fakta yang mendukung teori inilah adalah siklus hidup amfibi sebagian di dalam air dari fertilisasi sampai berudu. Amfibi hidup di air dan kemudian mengalami metamorfosis untuk hidup di darat. Kebetulan metamorfosis yang terjadi di dalam amfibi itu adalah metamorfosis sempurna. Di setiap bentuknya atau tahapnya selalu melakukan proses pemburuhan morfologi maupun fisiologi dan anatomi. Nah, teori-teori yang berkembang dalam menentukan bagaimana asal-usul evolusi itu sendiri berada, ada banyak ya. Yang pertama teori kreasionisme memperkuat saja, kedua yang teori katastrofisme, kemudian teori gradualisme, teori uniformitarianisme, kemudian teori evolusi Jerman. Nah, apalagi yang sangat amat berkembang sebetulnya yang terlihat dari bagian morfologinya bahwa menurut si evolusi Genmark ternyata ketika si jerapah ini dulu ternyata jerapah itu sebetulnya bukan hewan yang berleher panjang sebetulnya, tapi berdasarkan si Genmark karena dia beradaptasi dengan lingkungannya, maka lehernya semakin panjang karena dia harus bertahan hidup sesuai dengan seleksi alam yang terjadi di dalam lingkungannya. Karena pada saat itu eh, tumbuhan dia tinggi ya eh, mencapainya seperti bagaimana lama kelamaan karena dia terbiasa dengan dan mempertahankan hidupnya, maka lama kelamaan lehernya terus memanjang dan terus memanjang gitu. Nah, maka dari itu si evolusi menarik kesimpulan nih dari evolusi si Lamarck ini. Yang pertama adalah makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Ketiga, organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna. Sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi perkembangannya akan menurun dan akhirnya rudiment atau teori use and abuse. Evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Jadi kalau ditanya jerapah itu sebenarnya berleher panjang apa pendek? Ya, kalau ditanya demikian berarti jerapah itu berleher pendek sebetulnya. Nah, tetapi karena dia mempertahankan hidup, ya karena dia mempertahankan hidup, maka dia harus yang namanya terbiasa dengan seleksi alam itu tadi. Maka dia memanjangkan lehernya terus-menerus untuk mendapatkan makanan dari pohon-pohon yang tinggi. Kemudian ada lagi teori evolusi Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882 yang dikenal sebagai teori Bapak Evolusi. Lahir di daerah Inggris bagian barat, teori evolusi Darwin ini tidak muncul begitu saja, namun berdasarkan hasil perjalanan dengan kapal bagi ke Pulau Galapagos dan studi terhadap berbagai disiplin ilmu. Si Darwin ini dia berlayar dari Inggris menggunakan kapal tersebut. Nah, berusia 22 tahun, dia mengemukakan mengamati ratusan spesimen fauna dan flora ternyata di Amerika Selatan yang beraneka ragam dan endemik. Dia melihat bahwa kok di daerah sana spesies dengan dengan flora dan fauna di daerah beriklim sedang mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan spesies yang hidup di daerah wilayah tropis benua tersebut. Kenapa demikian? Coba kita bandingkan dengan spesies di daerah beriklim sedang di Eropa. Seperti apa dan bagaimana? Akhirnya dia melihat, oh iya, jenis-jenis burung finus ini yang berbeda bentuk paruhnya. Perbedaan bentuk dan ukuran paruhnya yang merupakan adaptasi terhadap makanan tertentu. Kelompok pertama burung finch ini yang hidup di tanah, yaitu Geospiza magnitrois mempunyai paruh yang besar yang beradaptasi untuk memecahkan biji, sehingga kedua finch ini atau si finch camarcus ya menggunakan suatu duri kaktus atau ranting kecil sebagai alat untuk mengorek semut atau serangga lainnya. Dan kelompok ketiga adalah kelompok kecil finch yang menggunakan paruhnya untuk menangkap serangga. Ya, nah ini perbedaan dari burung fish dari si bagian paruhnya yang berfungsi untuk sama beradaptasi dengan lingkungannya, mendapatkan atau memperoleh makanan.
gitu ya. Charles Darwin mengemukakan teori evolusi secara lengkap dan buku yang berjudul On the Rise of Species Based of Natural Selection. Nah, kita lihat akhirnya dia mengambil kesimpulan si teori Darwin ini, gitu ya. Yang pertama tentang spesies yang hidup sebagai yang spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa silam. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Tuh ya. Ini berdasarkan si teori dan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, boleh. Lanjut ya. Hmm. Nah, lantas bagaimana sih sebetulnya petunjuk dari evolusi tersebut sehingga teori-teori tersebut akhirnya ada atau dikemukakan gitu ya. Nah, yang pertama itu ada bukti dari evolusi yang memberikan petunjuk adanya sebuah perubahan dari masa lalu. Yang pertama variasi makhluk hidup. Variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam satu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Jadi adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menunjuk ke arah terbentuknya spesies baru. Gitu. Nah, ini seperti yang ayam tolaki dengan ayam Bali hampir sama yang sama. Coba variasinya banyak. Hmm. Kemudian dari kakinya juga dari paruhnya dilihat itu adalah sebuah kalau nanti kita pelajari tentang di kelas 10 dulu tentang identifikasi makhluk hidup. Ah, kemudian fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi dari lapisan tua sampai muda menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi dapat diketahui adanya proses evolusi. Gitu ya, fosil-fosil itu kayak tulang-tulang bekasan benar, bekas-bekas hewan ya ini dilihat ini kuda ternyata sama ya dengan ini juga sama ternyata sebetulnya hampir sama. Kemudian homologi atau analogi yaitu homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama. Kemudian berupa struktur sehingga fungsinya berbeda. Seperti yang ini tangan manusia, tapi sama terlihat sebetulnya dengan kaki kucing atau sayap kelelawar gitu ya tapi beda fungsi aja. Kalau sayap kelelawar untuk terbang kalau misalnya tangan manusia nggak bisa terbang. Embriologi perbandingannya ya dari embriologi dari yang polisi yang pertama sampai yang terakhir ya sama sebetulnya sampai bentuk menjadi manusia. Tuh. Ini juga sama dilihat dari morfologi sama hmm, fisiologi dan anatomi. Oke, baik. Di sini untuk perhitungannya ada hukum Hardy-Weinberg. Pada proses evolusi terjadi perubahan frekuensi gen. Bila perbandingan antara genotif-genotif dalam satu populasi tidak berubah dari satu generasi ke generasi, maka frekuensi gen dalam populasi tersebut ada dalam keadaan seimbang. Artinya tidak terjadi evolusi. Nah, coba kita akan hitung bagaimana atau berapa banyak frekuensi yang terdapat di dalam lingkungan tersebut atau ekosistem tersebut. Itu dengan cara menghitung menggunakan hukum Handy-Weinberg ini. Hmm. Tuh, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dan memang tidak ada, Ibu cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih telah mendengarkan dan join di YouTube Ibu. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.